يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh saudara-saudara kita dari Singapura yang berkaitan dengan ibadah yang sangat agung, yaitu ibadah puasa. Soalan yang pertama, apakah perlu melafalkan niat untuk berpuasa? Jawabannya, kita berusaha berpuasa sebagaimana puasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Dan tidak kita dapati dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, meskipun sekali mereka pernah mengucapkan niat tatkala hendak melaksanakan ibadah puasa. Dari sini kita berusaha mengikuti petunjuk Nabi, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa khairul huda huda Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala tidak kita dapati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melafalkan niat untuk berpuasa, maka kita mencontohi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tidak pula melafalkan niat. Pertanyaan yang kedua, apakah amalan-amalan yang seharusnya dilakukan tatkala waktu berpuasa? Sungguhnya seorang tatkala berpuasa, dia tidak hanya berpuasa dari makanan dan minuman, tetapi perkara yang penting pula adalah dia menjaga dirinya, menjaga mulutnya agar tidak bermaksiat, menjaga pandangannya agar tidak melihat hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan dari berpuasa yang sebagaimana Allah sebutkan, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jika seorang berpuasa kemudian dia tidak bertakwa, maka apa fungsi puasanya? Kemudian dia bermaksiat tatkala berpuasa. Ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa dan dia tidak meraih dari puasanya kecuali hanyalah rasa lapar dan rasa dahaga. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa tatkala berpuasa dan dia tidak meninggalkan perkataan dusta, maka Allah tidak butuh dengan laparnya dan dahaganya. Adapun amalan-amalan yang harus kita perhatikan tatkala beribadah puasa, bahwasanya kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, kana ajwadan nas. Rasulullah SAW adalah orang yang paling baik. Wa kana ajwada ma yakun fi Ramadan. Dan Rasulullah SAW lebih lagi menjadi orang yang sangat baik tatkala di bulan Ramadan. Oleh karenanya kita tingkatkan ibadah kita tatkala bulan Ramadan. Ibadah-ibadah yang mulia seperti baca Quran, kemudian bersedekah, kemudian salat malam, qiyamul lail, salat tarawih, membantu sesama saudara sama muslim, kita tingkatkan tatkala di bulan Ramadan. Karena kita tahu bulan Ramadan hanya singkat, dan itu adalah musim yang Allah siapkan, musim untuk memperbanyak pahala sebanyak-banyaknya. Tidak setiap orang bisa mendapatkan musim ini, dan tidak setiap tahun bisa terulang bagi seseorang. Tatkala kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan bulan yang mulia ini, maka kita manfaatkan musim tersebut sebanyak-banyaknya. Pertanyaan berikutnya, apa bedanya qiyamul lail dan tarawih? Qiyamul lail adalah salat malam. Adapun tarawih yaitu salat malam yang dikerjakan di bulan Ramadan. Sebenarnya tidak ada bedanya, karena qiyamul lail, para ulama menyebutkan waktu untuk qiyamul lail boleh dikerjakan sejak selesai salat Isya sampai sebelum azan subuh. Tentunya waktu yang terbaik adalah sepertiga malam yang terakhir. Akan tapi kita ketahui bahwasanya di zaman para sahabat dan juga di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala bulan Ramadan mereka melaksanakan qiyamul lail secara berjamaah, dan ini dikerjakan terutama di bulan Ramadan. Rasulullah SAW pernah beberapa hari salat tarawih berjamaah dengan para sahabat, kemudian dilanjutkan oleh Abu Bakar oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Adapun Abu Bakar, beliau tidak sempat melaksanakan atau menghidupkan salat tarawih karena masa kekuasaan beliau hanya 2 tahun, dan beliau sangat sibuk tatkala itu untuk mengembalikan stabilitas keamanan. Kemudian ada munculnya Musailamah al-Kadzdzab, nabi baru, sehingga terjadi banyak peperangan, sehingga beliau tidak sempat menghidupkan qiyamul lail atau salat tarawih. Adapun di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, maka beliau menghidupkan salat tarawih. Oleh karenanya pada hakikatnya tidak ada bedanya antara qiyamul lail sama salat tarawih. Hanya saja qiyamul lail lebih umum, salat tarawih lebih khusus. Salat tarawih adalah qiyamul lail
yang dikerjakan secara berjamaah di bulan Ramadan. Jadi antara umum dan khusus saja. Kemudian apakah ada doa untuk berbuka puasa? Merupakan sunnah yang sering ditinggalkan oleh masyarakat adalah berdoa tatkala berbuka. Padahal di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada seorang yang berpuasa adalah doanya dikabulkan inda fitrihi, tatkala dia sedang berbuka. Kalau kita di Madinah, kita lihat di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram, maka tatkala menjelang berbuka 5 menit, 10 menit sebelum berbuka, maka seluruh jamaah masjid mengadakan kedua tangan mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka tahu itu adalah saat-saat dikabulkan tatkala berbuka, ya. Oleh karenanya ini sunnah yang sering ditinggalkan oleh masyarakat kita. Ya, tatkala menjelang berbuka mereka disibukkan dengan berbicara, disibukkan dengan mengumpulkan makanan sehingga lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seorang memakan makanan maka dia disunahkan untuk berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dhahabat dhama'u wa tabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah", yang artinya telah hilang dahaga dan kerongkongan sudah menjadi basah dan tetap ada ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah taala. Inilah doa yang disunahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berpuasa dan diampuni dosa-dosa kita karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa ya, dengan penuh keimanan dan berharap, dan ini perlu kita hadirkan tatkala kita berpuasa, ihtisaban, kita berharap dari Allah agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala terlalu banyak dosa-dosa yang kita lakukan, dan tatkala telah kita masuk di bulan Ramadan dan kita keluar dari bulan Ramadan dengan dosa-dosa yang telah diampuni, tidak ada yang tersisa sedikit pun, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja apa yang bisa kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.